Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita dapat motor Honda Scoopy Donat ya. Dan ini kendalanya pertama itu ngempos, dan yang kedua tenaganya loyo, dan ketiga gredeg ya. Bahkan ini motor sempat jalan sendiri ya ketika stasioner ataupun lamsang. Aneh ini juga motor nih. Katanya ini habis servis dari daerah luar kota ya, terus diajak pulang kampung, tapi sehabis pulang kampung itu motor malah parah ya, gredeg ketika di stasioner ataupun lamsang itu jalan sendiri ya. Nah, kita udah dengarkan dari suara mesinnya juga sudah kasar, pokoknya sudah tidak enakan lah motor ini. Nah, pokoknya kita langsung cek dulu ya, kita tes dulu tuh, kita kunci kontak on dan kita hidupkan. On kan dulu ya, itu kunci kontak off. Kemudian kita hidupkan starter ya, engine starter. Nah, dan kemudian ketika kita di starter tuh jalan sendiri ini motor mah, tanpa digas juga sudah jalan sendiri ya, maju. Aneh ya motor ini. Nah, kita tarik lagi mundur ya, tanpa kita gas ataupun tanpa kita belayer ya, tuh jalan sendiri tuh. Lumayan ini. Tapi jalannya sambil gredeg ya. Gredeg jalan sendiri, pokoknya power lah pokoknya mah, lamun dipakai kubu aww mah gitu. Nah, tuh tanpa kita gas tuh jalan sendiri. Iya, bagus lah. Ini mah motor mah unik, aneh lah pokoknya mah. Nah, sambil kita cek lah, sekarang mah kita cek dulu ya di bagian sepiti, karena ini bunyi kasarnya juga di bagian sepiti ya. Ada gemuruh, ada kemelotok, kemeletek ya, dan juga kasar ya di bagian sepitinya. Katanya ini habis servis ya dari daerah luar kota. Oh, jalan sendiri, lihat saja tuh. Wah, ini mah parah motor mah. Harus kita cek ya, kita protoli dulu untuk di bagian bak spiti ya. Nah, sebelum kita melakukan bongkar di bagian bak spiti, kita cek dulu ya untuk bagian rem depan dan juga rem belakang ya. Roda depan. Nah, dan di sini untuk di bagian roda depannya juga terasa berat ya. Nah, kadang berat, kadang longgar tuh. Nah, nanti ini mah urusan belakangan ya. Yang penting kita mengatasi dulu untuk di bagian yang CPT ya, di bagian kiri. Nanti itu soal rem belakangan ya. Sehabis beres CPT, kemudian kita melakukan pembongkaran atau pembersihan di bagian rem depan ya. Nah, ini Scoopy-nya ya. Scoopy Donat nih, stylish. Pokoknya kita lepaskan dulu ya untuk baut-bautnya di bagian bak CPT menggunakan kunci 8 ya. Dan untuk di bagian koper bak CPT itu ada kunci L ya, harus kita lepaskan sama ya. Kalau misalkan motor Scoopy Donat Beat Deluxe itu ada di bagiannya kiriannya itu ada plat ya, bukan plat sih, apa namanya, koper. Harus buka dulu di bagian baut L nya tersebut supaya si baut 8 yang satu itu terhalang oleh koper bisa terlepas ya. Sedikit lumayan agak ribet ya. Nah, ketika kita bongkar, lihat saja untuk di bagian dalamannya itu sudah ada bocor ya untuk olinya. Kita lepaskan dulu untuk di bagian mangkok otomatis menggunakan kunci 19, dan untuk yang bagian depan menggunakan kunci 22 sok ya. Sambil kita cek dalamannya seperti apa. Nah, setelah kita cek, setelah kita lepaskan untuk di bagian komponen spare part tersebut, untuk di bagian rumah lolernya itu rusak ya. Tuh lolernya juga sudah pada amburadul ya. Slide piece udah pada coplok, udah pada oblak. Tuh rollernya juga bejat ya. Dan di bagian dinding rumah rollernya tersebut juga sama bejat ya. Jadi wajib kita ganti. Dan untuk bos spacernya juga pun sama oblak ya. Pokoknya mah ini mah sudah tidak ke arah ya. Jadi wajib melakukan pergantian supaya motor normal kembali dan enak kembali ya. Nah, dan untuk urusan di bagian seal kruk as nanti kita ganti ya menggunakan yang baru. Tapi kita bersihkan dulu alangkah baiknya ya sebelum melakukan pergantian di bagian seal kruk as supaya lebih jos, lebih mantap. Nah, kita cek untuk di bagian pibel masih bagus ya, untuk pibelnya belum rusak ataupun retak-retak. Dan kemudian kita lepaskan untuk di bagian pulley skon dari belakang ya menggunakan kunci khusus ya. Nah, lepaskan tuh pakai impact, 1 kali jetrek sudah keluar ya, sudah terlepas. Nah, untuk pulley spon dari ini kotor ya, katanya ini baru servis, tapi kok bisa kotor gini, padahal baru beberapa kilometer nih.
Nah, pokoknya parah tuh, lambereh oli pun kemana-mana ya, bocor karena seal krukasnya sudah rusak ya. Nah, kita cek untuk di bagian bearing puli ya, itu harus dipastikan aman ya, tidak ada ngerosok. Nah, ini mah aman, untuk bearing pulinya tidak rusak ya, jadi kita tidak melakukan pergantian untuk di bagian area puli skon dari belakang ya. Nah, untuk yang depan, rumah roller sama bos spacer dan juga kop rumah rollernya kita ganti menggunakan yang baru ya. Rollernya pun sama, ganti. Dan untuk kampas otomatis masih bagus ya. Nanti kita cuci menggunakan air sabun, jangan menggunakan bensin ya, nggak baik. Nah, dan ini untuk rumah roller yang baru, usahakan menggunakan yang original, jangan yang imitasi ya, supaya awet ya dalam jangka waktu panjang pemakaiannya. Nah, kita silang rollernya ya, orsinil sama bawaannya, karena masih ada ya bawaannya yang tersisa tuh. Yang custom ini bukan custom, yang ringan itu saya ambil di 11 gram ya, dan untuk yang standarnya 18 gram kurang lebih ya, sekitar segituan. Nah, kemudian kita pasangkan ya, untuk slide piece-nya kita ganti ya, sama slide piece-nya juga ganti ya menggunakan yang baru. Tuh, semuanya serba baru ini mah, tidak semuanya, cuman bagian rumah roller dan juga slide piece kita ganti menggunakan yang baru. Nah, dan untuk kampas otomatisnya sudah kita cuci, semuanya sudah kita bersihkan untuk di bagian part CPT ya, jadi langsung saja kita rakit. Nah, dan untuk kampas otomatis itu harus dalam keadaan longgar ya, ataupun normal, tidak seret, tidak macet. Kalau misalkan macet nantinya bisa gredeg ya ketika di RPM bawah ya, ketika tarikan awal itu bisa menyebabkan gredeg. Nah, sekarang mah insya Allah dijamin 100% gak bakalan gredeg, gak bakalan jalan sendiri lagi ya, karena ini mah merusak ya di bagian rumah roller dan rollernya tersebut ya. Nah, ini seal krukasnya kita ganti nanti ya menggunakan yang baru, kita rakit dulu supaya jongjon ya. Nah, dan untuk di bagian plat kampas otomatis kita pasangkan ya, yang rata simpan di bagian atas dan yang cembung simpan di bagian bawah ya, itu menurut sesuaian pabrik ya. Kemudian kampas, bukan kampas ya, per sentrifugalnya, nah itu sepi sudah terpasang, per sudah terpasang, plat juga sama sudah terpasang. Apabila susah tinggal ketuk saja tuh, ketuk perlahan supaya nyecep ya ke handap, supaya ada ruang untuk memasukkan sepi ya, sepi pengancing. Dan cara pemasangan sepi pun juga sama, jangan terbalik, yang rata simpan di bagian atas dan yang cembung simpan di bagian dalam ya, bagian bawah. Nah, ketuk lagi ketiga-tiganya tuh. Kalau misalkan platnya udah oblak, nantinya sok ada bunyi kemeresek ya, kemericik, gandeng pokoknya malah. Kalau misalkan si plat kampasnya itu sudah longgar ya. Nah, dan untuk kipas lawan rumah roller kita tidak melakukan pergantian ya, masih bagus lah, masih aman. Kemudian kita rakit per, sediain ya, kita pasangkan kembali per, kemudian kampas otomatisnya kita pasangkan dan dedetkan ya, tahan menggunakan cokor. Kemudian murnya sediain ya, jangan sampai terbalik juga, yang rata simpan di bagian luar dan yang cembung simpan di bagian dalam ataupun bawah ya, supaya tidak nyengsol ataupun gredeg ya, ataupun oleng ya, bahaya nantinya kalau misalkan oleng. Kemudian kencangkan ya. Nah, jangan lupa menggunakan kunci khusus, jangan digedar-gedor ya, apalagi di battle lah, pokoknya mah gak boleh. Cepat merusak di bagian mur ya, bukan cepat lagi, pasti bakal rusak karena kebanyakannya yang digedar-gedor ya tanpa menggunakan kunci. Dan di sini untuk seal krukasnya kita pasangkan yang baru ya, mau dikasih lem boleh, tidak juga tidak jadi masalah ya, yang penting masuk leur ya, ataupun dikasih oli boleh ya. Nah, setelah itu kita lap-lap tuh, sudah bersih ya untuk di bagian ruangan crankcase mesin Speedy ya, karena sudah kita cuci, sudah kita bersihkan. Nah, seal krukas sudah kita pasangkan. Kemudian apalagi ya, nah kemudian kita pasangkan ya untuk rumah rollernya yang baru tuh. Sekarang mah sudah beres ya. Di bel perhatikan jangan terbalik ya. Kalau misalkan ada tanda panahnya itu menghadap ke depan. Kalau misalkan ada tulisan doang, ya tulisannya ya harus yang terbaca ya, jangan terbalik juga. Kemudian kipas lawan rumah roller, ring,
kita pasangkan mur, jangan sampai terbalik ya. Yang ada markingnya simpan di bagian luar ya, jangan di bagian dalam. Kemudian kita kencangkan 3 kali jetrek saja pakai impact, itu sudah cukup kencang. Nah, kemudian tarik ya untuk di bagian pulley scone dari belakang supaya si PBL bisa masuk ya ke dalam. Nah, sudah mantap, sudah masuk. Kemudian mangkok otomatisnya kita pasangkan, kemudian ring ya kita pasangkan, mur jangan terbalik, yang cembung simpan di bagian luar, yang rata simpan di bagian dalam supaya tidak oleng ya ataupun getar di kecepatan RPM 40 ke atas ya. Nah, setelah itu kita tes dulu ya, kita hidupkan supaya si PBL naik ya, naik ke atas bagian belakang. Sekarang mah sudah adem ya, suara pun tidak ada kemelotok, kemeletek. Nah, pokoknya mah sudah mantap lah. Kita belayar-belayar dulu sedikit. Nah, sudah beres, sudah kelar. Nah, kemudian kita matikan lagi ya. Nah, setelah itu kita pasangkan untuk di bagian box PT-nya ya. Nah, itu juga bersihkan, sama hati-hati saat pembersihannya jangan sampai terkena bearing kalau misalkan menggunakan bensin. Nah, sekarang mah di engkol pun juga mau kembali lagi tuh. Yang sebelumnya itu seret ya, ketika kita engkol itu tidak balik lagi ke atas ya si engkolannya. Nah, sekarang mah sudah lancar lah, sudah empuk, udah mantap pokoknya. Nah, sambil kita tes ya, tuh, berputar, belayar sedikit, kemudian kita turunkan ya standar duanya ya, standar tengahnya kita turunkan, kita tes apakah mau jalan sendiri apa tidak ya. Nah, sekarang mah sudah normal tuh, sudah diam tuh. Ini kunci kontak on ya, keadaan mesin hidup, tidak maju lagi, tidak nyuruntul lah, tidak maju sorangan ya, pokoknya mah sudah mantap lah. Tuh, belayar udah responsif pokoknya. Sambil kita tes nanti ya. Mungkin segitu saja untuk videonya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.